Ya, kita tahu 28 Mei kalau aku tak salah ini Liga Super Malaysia untuk bursa transfer akan dibuka ya. Dan salah satu yang ramai diperbincangkan tentu saja adalah Johor Darul Ta'zim ya, karena pada masa sebelum ini Tunku Mahkota Johor sempat bilang ataupun cakap bahwa akan ada satu player yang diperkenalkan di pertengahan musim dan nampaknya ini akan ada di akhir Mei ya. Ada media yang menyebutkan nama Kobe Chong ya, player yang dari Liga Inggris. Kemudian Azam Aziz, Jordi Amat ini juga masuk buruan dari Johor Darul Ta'zim. Selain itu, ada juga yang mengkaitkan akan ada player yang bermain untuk JDT kembali, yaitu Gonzalo Cabrera ya untuk Johor Darul Ta'zim, tapi dengan status kewarganegaraan yang berbeza. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia, khususnya JDT ya. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di Malaysia dan Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Aku ucapkan dulu tahniah ya untuk Malaysia yang kemarin berjaya, dan aku juga cukup bersyukur karena baru saja Indonesia juga berhasil mengalahkan Filipina di ajang SEA Games ya dengan skor yang cukup mencolok 4-0. Jadi nanti Indonesia tinggal penentuan di laga akhir ya, dan Malaysia juga kemungkinan akan lolos lah ya untuk ke fase berikutnya. Dan ada kemungkinan nanti di semifinal kalau Indonesia lolos akan bertemu dengan Malaysia, itu boleh jadi ya. Itu bakal jadi perlawanan yang menarik ya, rival Derby Nusantara ya. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan cakap soal Johor Darul Ta'zim ya. Ini didirikan dari harimaumalaya.com ya. Menakjubkan jika benar ya. Target JDT, Kobe Chong, Azam Aziz dan Jordi Amat ya. Ternyata memang ya, kalau memang benar pasukan Gergasi selalu mendahagakan pemain terbaik dan tidak akan berhenti langkah untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Jangan terkejut jika juara Liga Super 8 kali berturut-turut Johor Darul Ta'zim sekali lagi memainkan watak utama dalam jendela perpindahan kedua Liga Malaysia 2022 penghujung Mei ini. 3 pemain yang dikabarkan menjadi target utama Harimau Selatan untuk persaingan seterusnya termasuk Kobe Chong, Jai Chong ya, Kobe Jai Chong, Nur Azam Aziz dan juga Jordi Amat ya. Ini Jordi Amat adalah player yang akan dinaturalisasi karena memang punya turunan Indonesia. Manakala Akhir Rasid yang menonjol untuk pasukan kebangsaan tetapi kurang menit di JDT kemungkinan besar akan mengikuti langkah Syafiq Ahmad bermain secara pinjaman ke Kedah Darul Aman. Ini benar sayang sekali ya Akhir Rasid ya kalau dipinjamkan. Pemain kesukaan Malaysia Jamaika yang dilahirkan di Birmingham, Kobe 20 baru saja dilepaskan oleh klub Championship Inggris Peterborough United selepas relegation The Post ke League One musim depan. Beliau merupakan seorang pemain tengah box to box yang penuh bertenaga dan mempunyai karir yang hampir sama dengan seorang lagi bintang muda JDT, Nathaniel Wang Sio Hong Wan yang lebih dikenal sebagai Hong Wan. Hong Wan 21 tahun merupakan hasil produksi Akademi Charlton Athletic, pernah mewakili Yeovil Town dan juga Wolverhampton Wanderers sebelum menyertai Johor Darul Ta'zim. Kobe yang pernah memberitahu Harimau Malaya mengenai hasrat untuk bermain untuk Johor Darul Ta'zim atau Sri Pahang jika meninggalkan England apabila dihubungi berkata, "Saya sedang bercuti sekarang. Apa yang akan berlaku kita akan tahu nanti." Kemudian Azam Aziz yang baru-baru ini menjalankan gol level plus Puskas untuk Sri Pahang menentang LCT yang merupakan seorang deep lying playmaker yang kreatif dan boleh membuat hantaran-hantaran yang tepat di samping mempunyai ball counter dan teknik yang cukup mantap ya. Memang ini gelandang yang cukup produktif juga ya di liga. Pemain Spanyol yang pernah bermain untuk Swansea di Liga Perdana Inggris, Jordi Amat, sudah hampir pasti akan dijadikan warga negara Indonesia dan menyarungi jersey skuad Garuda. Merupakan seorang pemain pertahanan tengah kental dan berpengalaman. Klub terakhir diwakili oleh Amat ialah Kasyupen dari Belgium First Division E. Jika kabar angin ini benar, jangan terperanjat kalau jadi sapu bersih semua gelaran juara Malaysia termasuk Liga Super, Piala AFF dan Piala Malaysia untuk merengkul treble di samping melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League setelah melangkah ke round 16 buat pertama kali dalam sejarah. Nah, di media Indonesia sendiri ya, kabar dari Jordi Amat ini juga ada ya, misalnya dari suara.com.
Jordi Amat dikabarkan bakal bergabung dengan klub Liga Super Malaysia. Jadi memang sudah mengarah-mengarah ke situ. Tapi kita tunggu saja apakah memang di bursa transfer ini jadi akan umumkan player baru. Ini menarik ya, kita tunggu. Dan aku juga berharap ya untuk player yang akan diberikan warga negara Indonesia, karena memang player kacukan yaitu antara Jordi Amat dan 2 player lainnya ini boleh join untuk kualifikasi Piala Asia bulan Juni. Menarik lah untuk nanti kita tengok. Dan di sisi lain ya, ini ada kaitannya JDT dan juga tim nasional Malaysia ya. Nampaknya JDT juga boleh jadi akan ada player baru di Johor Darul Ta'zim ya. Tetapi player lama dengan status kewarganegaraan baru yaitu Gonzalo Cabrera. Ini masih diberitakan oleh harimaumalaya.com ya. Setuju atau tidak Gonzalo Cabrera sarung jersey Harimau Malaya ya. Beberapa hari kebelakang ini peminat bola sepak tanah air kecoh dengan kabar angin yang mengatakan pemain sayap sensasi Gonzalo Cabrera bakal kembali menyertai Johor Darul Ta'zim tidak lama lagi. Kabar angin itu nampaknya seperti akan menjadi kenyataan apabila JDT menerusi laman Facebook resmi mereka yaitu Johor Shorter Tiger telah memuat naik gambar seorang pemain JDT dari belakang yang kelihatan seperti Cabrera. Semuanya akan terjawab tidak lama lagi apabila jendela perpindahan kedua saingan Liga Malaysia akan dibuka. Jika benar Cabrera kembali menyarui jersey Harimau Selatan, beliau berkemungkinan akan didaftarkan sebagai pemain naturalisasi selepas syarat 5 tahun beraksi di Liga Malaysia. Tambahan pula, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM juga sebelum ini telah memaklumkan bahwa mereka tidak akan menghalang mana-mana pasukan yang mau menaturalisasikan pemain jika seseorang pemain itu cukup syarat. Apabila ada pemain naturalisasi baru, penyokong bola sepak tanah air terutamanya penyokong Malaysia kini bertanya-tanya sama ada Cabrera akan dipanggil menyarungi Harimau Malaya atau tidak oleh ketua jurulatih baru Kim Pan-gon. Sebelum Pan-gon mengambil alih tugas sebagai ketua jurulatih negara, Tan Chen Ho yang mengendalikan skuad negara ketika itu telah memberitahu bahwa Cabrera sememangnya ada dalam perancangannya untuk memperkuat pasukan. Tidak dapat dinafikan Cabrera sememangnya seorang pemain yang berkualiti dan ia telah dibuktikan apabila beliau menjadi antara tonggak utama dalam membentuk JDT merangkul berbagai kejayaan sepanjang karirnya bersama pasukan itu termasuk Liga Super, Piala Sumbangsih dan Piala Malaysia. Nah ini menarik ya, selain memang Cabrera ini kalau misalnya memang boleh masuk di JDT lagi sebagai player naturalisasi karena sudah memenuhi syarat 5 tahun bermain di Malaysia. Ini akan menguatkan juga untuk kedalaman skuad dari Harimau Malaya di bawah Kim Pan-gon untuk kualifikasi Piala Asia bulan Juni. Apalagi memang Malaysia menjadi tuan rumah yang akan bermain di Stadium Bukit Jalil. Ini menarik ya. Kita tengok apakah memang ini akan berlaku atau tidak ya. Tapi aku doakan yang terbaik ya untuk Malaysia dan tentu saja juga Indonesia. Semoga juga boleh berbicara banyak di kualifikasi Piala Asia ya untuk kedua tim ini. Semoga bisa lolos. Amin amin. Ya robbal alamin. Ya itu update untuk JDT dan juga ada kaitannya dengan Malaysia dan juga Indonesia. Itu aja dok, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya semuanya. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu subscribe karena udah 49.000 subscriber. Terima kasih banyak teman-temanku dari Malaysia khususnya karena ini 90% lebih yang tengok adalah orang Malaysia. Bantu agar channel JJS segera menuju 100.000. Oh masih jauh, 50.000. Jadi tolong yang orang semua tonton belum subscribe, bantu subscribe. Terima kasih ya, dah.